Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Quran akan datang pada hari kiamat, memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada sahabatnya. Kita berharap apapun yang kita lakukan terhadap Al-Quran, seluruhnya akan mengantarkan kita menjadi sahabat Al-Quran. Sehingga insya Allah Al-Quran akan datang pada hari kiamat, memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kalau dalam bahasa hari-hari namanya shadiq. Ya, dalam bahasa percakapan sehari-hari namanya shadiq. Selain dari itu ada kata sahib. Jamaknya ashab. Ashab. Ulaika ashabul jannah, ulaika ashabun nar. Cuman ashab ini lebih luas artinya. Ya, bisa artinya penghuni, bisa artinya ashabul yamin, ashabus shimal, golongan. Ya. Wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada keluarga Nabi dan sahabatnya. Sahabat di situ artinya. Jadi paling tidak di sini ada 3. Ada artinya sahabat, ada artinya kelompok, golongan, ada artinya penghuni. Gitu. Ketika kita menemukan kata ashab di dalam Al-Quran maupun hadis. Kalau Al-Waqi'ah jelas itu ashabul yamin, ashabul shimal, itu golongan. Kalau ashabul jannah, penghuni surga. Ya. Kalau contohnya dalam sholawat kita, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, kepada keluarga Nabi dan kepada sahabat seluruhnya. Ashab, sahabat. Nah, tapi sahabat dalam bahasa sehari-hari disebut dengan shadiq. Ya, bukan dari kata ashab, tapi shadiq, shadiqun, itu artinya sahabat. Yang ingin saya sampaikan berdasarkan hadis tadi adalah Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, memberikan pertolongan kepada ashabihi, sahabatnya. Bisa juga diterjemahkan kepada orang yang dulu waktu di dunia membacanya, mempelajarinya. Ya. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita melihat betapa indahnya suasana berkumpulnya kembali sebuah keluarga yang telah terpisah puluhan tahun, yang masing-masing tidak ada yang tahu apakah Yusuf masih hidup atau tidak. Keluarganya tidak tahu. Atau Yusuf
bagaimana kabar ayahnya, bagaimana kabar saudaranya, tidak ada yang tahu. Kalau bahasa kita sekarang adalah terputus total kontak dan komunikasi antara Yusuf dengan keluarganya semenjak dari dibuang, dipungut sampai masuk penjara, sampai kemudian terakhir menjadi raja di Mesir. Rahman dan Rahim Allah mengantarkan semuanya bertemu kembali dalam kondisi utuh, ya. Dan kita lihat bagaimana Yusuf menempatkan kedua orang tuanya, bagaimana Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya. Sampai situ ya. Wa rafa'a abawaihi, dan Yusuf mengangkat kedua orang tuanya alal arsh, ke singgasana. Wa kharru lahu sajidin, dan mereka bersujud semuanya kepada Yusuf. Ya. Ini sujud dalam pengertian respect, sujud dalam pengertian hormat, kagum. Barangkali kalau bahasa kita sekarang nggak kebayang gitu loh. Orang yang sudah disakiti, orang yang sudah dizolimi, tapi memperlakukan sedemikian spesial. Ya, jadi sesungguhnya bagaimana membuat orang sujud kepada kita, jadilah ini contoh. Jadikan ini contoh. Kalau orang membalas kebaikan orang, itu enggak spesial, itu biasa namanya. Ya, kita berbuat baik kepada orang karena kita diperlakukan baik, itu tidak spesial itu. Itu sama namanya. Tapi kita berbuat baik kepada orang yang menjahati kita, baru spesial. Dan pasti semua kita akan berkata, memang ini tidak mudah. Jawabannya sederhana, dan memang surga itu nggak murah. Ya, surga itu tidak murah. Surga itu harus dibayar dengan mahal. Nah, salah satu yang mahalnya itu adalah karena tadi melawan hawa nafsu. Ya, mudah-mudahan Allah bimbing hawa nafsu kita untuk bisa terus mengalahkan segala yang menghalangi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Bismillah.
Wa qala ya abati, ya dua harokat bersambung dengan alif jadi 5. Abati hadza ta'wilu ru'yaya, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Dan Yusuf berkata, wa qala, dan Yusuf berkata, ya abati, wahai bapakku, wahai bapakku. Jadi terang. Ya abati, wahai bapakku, hadza ini ta'wilu ru'yaya. Takwil ini bahasa ininya, ya takwil. Ru'yaya mimpiku. Ru'yaya mimpiku. Ru'yaya min qabl, dari sebelumnya. Agak maju aja Bu, depan aja. Oke, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini salah satu contoh, nanti akan kita kembangkan bahwa membaca Al-Quran itu kalau kita tidak faham dari awal, ini akan sulit untuk bisa memahami selanjutnya. Ya, nah ini saya sederhanakan begini. Ketika saudara-saudara Yusuf tadi bersujud kepada Yusuf, lahu sujada, salam, lahu sujada, bersujud kepada Yusuf. Kemudian Yusuf berkata, ya abati, wahai bapakku, haza ta'wil. Haza ta'wil. Ta'wil itu hampir sama dengan tafsir. Cuman ta'wil itu lebih banyak diarahkan kepada misalnya yang berupa mimpi, berupa kejadian, ya. Itu namanya ta'wilnya apa sih? Jadi kalau untuk memahami ta'wil, kita paham aja apa tafsir, pembandingnya. Walaupun kemudian ini penggunaannya berbeda. Ru'yaya min qabl. Hadza ta'wil. Ini artinya keadaan ini, keadaan di mana semua saudara-saudara Yusuf bersujud kepada Yusuf. Yusuf kemudian berkata, hadza, keadaan ini, ta'wil ru'yaya, mimpiku, min qabl, dari sebelumnya. Nah berarti kita harus tahu mimpi Yusuf sebelumnya apa? Ayat 4 jawabannya. Jawabannya ayat 4. Ya, jawabannya ayat 4. Ini ayat 100. Berarti 96 ayat sudah berlalu. Wa iz qala Yusuf li abihi, kepada ayahnya, ya abati, wahai bapakku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ayah,
aku melihat ada 11 bintang. Wasyamsya, dan matahari. Wal qamara, dan bulan. Ra'aituhum, aku lihat mereka. Li, kepadaku. Sajidin, sujud. Ayat 4. Jadi Nabi Yusuf ketika masih kecil bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari seluruhnya sujud kepada Yusuf. Ketika Yusuf ceritakan ini kepada Yakub, maka apa kata Yakub ayat 5-nya? La taqsus ru'yaka. Masih ingat? Jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Gitu. Jadi 11 bintang, bulan dan matahari itu diasumsikan dengan 11 orang saudaranya. Iya? Li, kepadaku, sajidin, sujud kepadaku. Dilihat tadi setelah Yusuf menempatkan orang tuanya di singgasana, betul? Seluruh saudara-saudaranya bersujud. Respek, hormat, kagum kepada Yusuf alaihi salam. Ini sudah disebutkan oleh Allah kepada Yusuf melalui ketika Yusuf masih anak-anak. Faham maksudnya? Memahami mimpi dalam artian 11 bulan, bintang dan matahari sujud kepada Yusuf itu menjadi indikasi bahwa saudara-saudaranya seluruhnya akan sujud kepada Yusuf. Walaupun proses untuk sujudnya itu butuh waktu lama. Dan Yusuf sendiri kita tahu itu butuh banyak pengorbanan. Nah, memahami 11 bintang dan bulan dan matahari tadi menghubungkan dengan 11 orang saudara-saudaranya, inilah yang disebut dengan takwil. Faham? Inilah yang disebut dengan takwil. Jadi memori Yusuf balik. Gitu. Kalau bahasa kitanya, paham nggak? Kalau kitanya, ini rupanya yang menjadi pelajaran dari mimpi sekian puluh tahun yang lalu. Sekarang bukan dalam bentuk mimpi, tapi dalam bentuk indahnya. Ayat 4 dan ayat 100. Makanya ketika di ayat kelimanya ayahnya berkata, la taqsus ru'yaka li ikhwatik. Jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Yuk, kita balik. Wa qala, dan Yusuf berkata, ya abati, wahai ayahku, hadza ta'wilu ru'yaya. Ini adalah takwil mimpiku. Min qabl, dari sebelumnya. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan, kita fahami aja ini ru'yayanya ini di ayat 4. Faham ya? Inilah takwil mimpiku sebelumnya. Kalau kita hubungkan ini dengan asma Allah, maka di ujung ayat nanti kita akan bertemu latifun. Apa latif artinya? Lembut. Jadi kalau kita menyebut ya latif, ya, wahai yang maha lembut, salah satu penampakan al-latif itu ini.
Allah dengan al-latifnya, dengan kelembutannya itu menjaga Yusuf ya dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan membuat Yusuf sabar sampai sekian tahun untuk dapat ketemu dengan membuktikan hasil mimpinya. Dengan cara kelembutan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara yang tadi memusuhinya, paham? Kita sudah banyak bahas sebelumnya bagaimana jahatnya saudara-saudaranya itu. Yang pada akhirnya tanpa dipaksa oleh Yusuf sujud kepada Yusuf, betul? Siapa yang menyuruh saudara-saudaranya sujud? Apa? Allah. Itulah al-latifnya Allah. Coba sekarang kalau kita pakai bahasa manusia, gimana mengubahnya karakter begitu gitu loh. Kan saudara-saudara Yusuf ini sudah dewasa. Mungkin di saat pertemuan ini bukan dewasa lagi, sudah tua gitu loh. Karena waktu Yusuf masih anak-anak dia sudah dewasa. Berarti ketika pertemuan ini setelah sekian puluh tahun yang lalu, mungkin saudaranya itu sudah pada tua. Allah memberikan usia panjang kepada seseorang untuk kemudian seseorang itu bisa memahami hidup bahwa dulu dia salah dan sekarang berniat bertobat kepada Allah dan tidak akan mengulangi lagi. Itu bagian dari latif, apa? Kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Iya, kita membayangkan satu keadaan dan balik lagi bahwa yang menguasai hati manusia adalah Allah. Nah, kita kadang-kadang ingin menguasai orang, bukan menguasai hati, tapi menguasai fisik. Betul. Kita suami istri, apakah kita berkuasa kepada istri kita secara hati? Nanti dulu. Mungkin secara fisik kita berkuasa karena ada ikatan. Kita dengan anak, apakah orang tua punya kuasa kepada anaknya secara hati? Nanti dulu. Kita hanya bisa menguasai anak secara fisik. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Maka sebenarnya pendekatan yang kita dapat dari sini, kuasai hati seseorang, bukan fisiknya. Ya, walau fisiknya terkurung di tempat yang lain, tapi kalau hatinya sudah dikuasai, paham? Gimana caranya tadi? Balaslah keburukan dengan kebaikan. Satu. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Berilah orang yang tidak mau memberi kepadamu. Dia tidak mau memberi kepada kita, dia pelit kepada kita, tapi kita beri. Kita memberi ini kebaikan. Beda kalau orang memberi saya, kemudian saya balas, namanya balas budi. Ya? Gitu. Jadi salah satu caranya yang kita dapat lihat di sini, membalas keburukan saudara-saudaranya Yusuf dengan kebaikan. Dikasih jatah makanan lebih dari yang seharusnya, dikasih lagi. Ini tentu akhlak paling tinggi ini. Apa yang dicontohkan oleh Nabi ketika Nabi diludahi, apakah Nabi balas meludahi? Tidak. Ketika orang yang meludahi itu dapat kabar sakit,
siapa yang paling pertama besuk? Nabi. Apakah orang itu ketika melihat Nabi berada di sebelahnya meludahi lagi? Enggak kan? Nangis kan? Ya Allah, orang yang selama ini saya jahati, ternyata dia adalah orang pertama yang besuk saya ketika sakit. Ini kehidupan loh. Sebaliknya, orang yang selama ini saya sayangi, sering kan dalam kehidupan sehari-hari? Orang yang selama ini saya bantu, orang yang selama ini saya perhatikan, orang yang selama ini saya sayangi, justru tidak ada di saat saya sah. Betul enggak? Sering terjadi? Ada satu keluarga cerita punya 3 orang anak. Anak yang 2 ini menjadi anak kesayangan luar biasa. Tapi anak yang 1 ini kayaknya apapun yang dilakukan salah mulu dalam pandangan orang tuanya. Sehingga orang tuanya semacam tidak adil kepada anak yang 1 ini. Selalu dipojokin, selalu didiskreditkan, selalu pokoknya salah mulu lah. Setelah ketiga-tiganya berkeluarga, ya, orang tuanya tinggal sendiri di rumah dan dalam kondisi sakit. Maka yang paling banyak membantu dan mengurusi dan peduli kepada orang tua yang sakit adalah anak yang didiskreditkan tadi. Anak yang dicuekin tadi. Bukan yang 2. Apa jadinya orang tua ini? Baru sadar ternyata dia selama ini salah. Gitu. Iya? Baru sadar kalau ternyata selama ini dia salah. Yang selama ini kita sanjung-sanjung, kita puji-puji, belum tentu pada akhirnya nanti itu yang akan memberikan balasan baik buat kita. Tetapi sebaliknya justru yang kita tidak suka, dari situlah datangnya kebaikan. Ini pelajaran-pelajaran hidup sebenarnya. Kita balik lagi ke surat Al-Baqarah bahwa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu padahal itulah yang bagus untuk kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak bagus untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak cuman itu sederhananya ini. Sederhananya di situ. Mengapa kita salah dalam bersikap? Karena kita tidak ngerti. Ketidakmengertian kita itu kemudian menilai sikap Allah salah dalam pandangan kita. Apa saya maksudkan sikap Allah salah dalam pandangan kita? Sesuatu yang baik menurut kita malah kita anggap tidak baik. Fahim? Kita balik lagi ke sini. Ternyata butuh berapa puluh tahun itu untuk membuktikan mimpi ini, sahabat Quran. Kalimat ini haza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ini kalau kita buat bahasa lain ini namanya tasdik. Tasdik itu artinya nih. Dari kata sadaqah. Nabi Yusuf membenarkan, melakukan pembenaran, ya, atas mimpinya ketika dihubungkan dengan apa yang terjadi dalam hidupnya hari ini. Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Inilah takwil mimpiku sebelumnya. Nah, mengakui itu bahasa Quran, bahasa Islamnya namanya tasdik. Saya contohkan lagi. Ketika hari berbangkit, kita contohkan tasdik ini, contoh tasdik ini.
ketika hari berbangkit, apa bunyi ayatnya dalam surah Yasin? Dalam surah Yasin, "Man ba'atsana mim marqadina, man ba'atsana mim marqadina." Siapa sih yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Begitu kalau dalam bahasa kitanya ruhnya sudah pulih kembali. Kan kalau kita baru bangun tidur itu kan setengah sadar itu. Ini kita belum pulih kan? Maka di saat itu, "Man ba'atsana mim marqadina." Siapa yang membangunkan kami, mengeluarkan kami dari kubur kami? Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Begitu hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Oh, inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman. Benarlah para rasul. Itu tasdik. Itu tasdik juga. Jadi hidup ini ketika kita yakin dengan kebenaran, saya ulangi, ketika kita yakin dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan kita jalani kebenaran itu, maka pada akhirnya isi hidup kita ini hanya akan bermuara pada pembenaran-pembenaran. Oh, benar. Paham nggak Mas saya? Itu bahasa kitanya. Oh, benar. Betul? Satu saja kita imani dulu dalam bentuk kehidupan sehari-hari yang harus kita olah menjadi keyakinan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin, siapapun yang berbuat kebaikan sekecil apapun kebaikan itu pasti akan melihat buahnya. Sebaliknya siapapun yang melakukan kejahatan sekecil apapun itu pasti akan melihat dampaknya. Berarti hidup kita ini tinggal melihat dua itu, tinggal melihat apa yang kita tanam dulu. Hasil melihatnya, oh pantes, alhamdulillah, shadakallah. Itu dia. Benar Allah. Ya, benar Allah. Maka ada ungkapan, "Malam yazra lam yahsud." Malam yazra lam yahsud. Siapa yang enggak menanam, siapa yang tidak menanam, maka tidak akan Kita masih diberi kesempatan untuk menuai. Dan kita masih diberi kesempatan untuk menanam. Tergantung. Kalau pengen nuai banyak nanti, tanamlah banyak-banyak. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Man lam yazra lam yahsud. Atau sebaliknya, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuh. Kalau di sini man lam yazra lam yahsud, ma yazra, apa yang kamu tanam, ma yahsud, itulah yang kamu tuai. Ibu sudah mulai nuai hari ini? Sudah mulai panen? Apa yang dulu ditanam? Betul? Penyesalan seorang petani itu ada di saat panen.
Penyesalan seorang petani ada di saat panen. Ya Allah, coba kalau tadi nandur 5 hektar, maka panennya pasti jauh lebih banyak. Betul nggak? Ya? Ya Allah, coba tadi nanamnya lebih banyak lagi, maka panennya pasti lebih banyak. Nggak usah disesali. Hari ini kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk nandur. Ya, hari ini kita masih hidup, masih diberi waktu, masih ada kesempatan untuk nandur. Tugas kita cuma nandur. Kapan kita panen, kapan kita menuai, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pasti kita akan nuai. Fahim? Ya? Kita balik lagi. Waqala, dan Yusuf berkata, ya abati, wahai ayahku, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ini adalah takwil mimpiku sebelumnya. Sebelumnya tadi kalau kita hubungkan dengan ayatnya, kita ingat ayat 4. Ini berapa puluh tahun itu? Ya, janji Allah itu melalui mimpi baru terwujud. Dan biasanya kita kan berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan soal sabar dan tidak sah. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ru'yaya min, ya-nya yang ini 2 harokat, ya yang kedua 1. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ya. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Lagi. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. 1, 2, 3. Ha 2 harokat, za 2 harokat. Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ru'yaya min qabl. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ya. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. 1, 2, 3. Hafal belum?
Cara menghafal cepat, jangan pikirin hafalnya. Saya ulangi. Cara menghafal cepat, jangan terlalu memikirkan hafalnya. Baca aja terus. Ya Allah, udah 3 kali kok belum hafal. Ibu bakalan sulit. Ya? Udah 10 kali Pak Ustaz belum hafal-hafal juga. Nggak usah dipikirin hafal nggak hafalnya. Hafal itu urusan Allah. Betul? Tugas kita hanya latihan. Terus ulang. Gitu. Semakin ngotot pengen hafal, biasanya, ya, kita akan mengkritik, ya Allah, sudah sekian lama nggak hafal-hafal juga. Itu nanti akan tambah sulit. Sama dengan ibu susah tidur. Ya, sama dengan kalau misalnya ibu bapak susah tidur. Pikirin terus tentang, ya Allah kok belum tidur udah jam sekian. Ya Allah kok jam sekian belum tidur juga. Yakin saya, ibu bakal susah beneran tidur. Bebaskan pikiran, relax, plek. Oke. Nah, membebaskan ininya itu yang sulit, betul? Membebaskan ini, ya Allah, mana besok pagi mau begini, ini jam segini belum tidur, semakin tambah dipikirin. Kalau saya kalau udah nggak tidur gitu, saya keluar, saya cari, lihat di meja makan ada makanan apa, saya makan aja dulu. Iya, mau ngapain, kerjain aja dulu. Kopi habis, bikin aja dulu kopi. Tapi kan kalau ngopi ntar tambah susah tidur. Jangan pikirin itu. Fahim? Ya.